Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Kasturi, menjunjung seputar keluarga dan kehidupan. Baik, hari ini kita kedatangan tamu lagi, yaitu Bapak Dr. Gusti Irhamna Husin, MPD. Ya, selamat datang, Pak. Ya, sehat, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun serak-serak basah. Oke, mungkin karena cuacanya juga, Pak ya, di Banjarmasin lumayan panas juga ya. Ada kabut campur Iya. asap gitu Asap. ya. Oke. Baik, kita kedatangan tamu pada hari ini, yaitu Dr. Irhamna Husin ya. Beliau ini dari Fakultas Kedokteran ya. Iya. Fakultas Oke, Kedokteran. Kedokteran. Iya. Oke. Universitas Mangkurat ya. Iya. Dosen juga ya. Iya, betul Alhamdulillah. sekali. Iya. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan hari ini kita mungkin ingin tahu gitu ya, terkait tentang keseharian ya, atau mungkin lebih kepada bagaimana Pak Dr. Irhamna. Ini gimana nih, saya manggilnya Pak Irhamna atau Pak Dokter? Bebas saja. Bebas. Oke, Pak Irhamna aja ya, Iya. supaya lebih mudah ya, atau supaya lebih cair kita. Pak Irhamna ini, beliau Masya Allah luar biasa ya. Pertama, beliau termasuk salah satu dokter yang cukup muda. Nah, cukup muda ya, kita doakan semoga beliau cepat profesor ya. Amin. Oke. Kabarnya beliau sedang ngurus nih, mau loncat ya. Iya. Dari asisten ahli mau loncat kayak gitu. Cuma loncatnya mau kemana nih? Nah, nanti kita tunggu saja. Baik, Pak Irhamna ini, beliau punya istri ya. Jadi istri beliau ini seorang dokter spesialis ya, insya Allah ya. Iya. Oke, bagian apa, Pak? Patologi anatomi. Nah, namanya aja udah agak susah ini disebutkan. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit mungkin ya, Pak Irhamna, dalam hal membangun atau menjalin komunikasi antar keluarga itu seperti apa? Karena kita tahu kan, dokter ini kan separuh jiwanya masyarakat. Nah, separuh jiwanya keluarga. Nah, itu mungkin gimana nih, Pak? Apalagi Pak Irhamna kan sebagai kepala keluarga, juga sama-sama dokter dan dokter. Nah, kayak gitu. Nah, gimana itu membangun komunikasi gitu ya? Ya, memang pada prinsipnya kita berumah tangga ini adalah yang utama itu komunikasi ya Pak ya. Oke, komunikasi. Nah, itu komunikasi itu kita tidak mesti selalu panjang dan lama. Oke. Ya, tapi bagaimana kita mengkonstruk sebuah komunikasi yang komunikasinya itu berkualitas. Oke. Nah, Oke. kalau bahasa psikologinya itu dari hati ke hati. Masya Allah. Walaupun kita cuma bertemu misalnya setengah jam di kamar misalnya. Tapi intens. Gitu Iya, ya? tapi intens masuk ke hati itu lebih baik daripada kita bersama suami istri itu full misalnya 12 jam dalam sehari misalnya. Nah, jadi pada prinsipnya adalah komunikasi yang mana dulu yang bisa kita jalin itu. Jadi ketika kita bisa menjalin hubungan rumah tangga itu dengan komunikasi yang berkualitas, high quality, kualitas yang tinggi, nah maka itu akan melahirkan ketentraman, kenyamanan, bahkan kesepahaman dalam berumah tangga. Nah, seperti itu. Nah, jadi karena kami ini waktunya tadi ya, waktunya terbatas ya, karena intennya di dunia pekerjaan baik istri maupun saya sendiri. Pada akhirnya kami harus sama-sama saling pengertian. Nah, jadi ketika sebelum saya menikah dan after married ya. Nah, jadi saya itu meyakini bahwasanya saya ini adalah menikahi seorang dokter. Nah, yang mana dokter itu pada dasarnya kita tidak bisa memiliki waktunya 24 jam sehari. Walaupun hatinya bisa kita miliki ya, 24 jam ya. Tetapi kalau masalah waktu itu kita tidak bisa kita miliki 24 jam, karena tadi seperti disebutkan tadi bahwasanya sebagian waktunya itu dia abadikan ke masyarakatnya. Nah, bahkan saya gini, saya bilang kepada istri saya akan mencintai kamu. Nah, gitu ya. Allah. Selama kamu mempunyai jiwa dokter.
Wah, Nah, Masya Allah. maksudnya adalah jiwa dokter itu adalah jiwa membantu orang lain. Nah, ya itu betul. Ya, tetapi seandainya walaupun kamu dokter, tetapi jiwa kamu tidak punya lagi jiwa dokter, Oke. maka aku tidak akan mencintaimu lagi. Nah, Oke, seperti itu. oke. Jadi saya memang memberikan seluas-luasnya untuk dia itu membantu orang lain. Oke. Nah, seperti itu. Sekaligus berkarir gitu ya. Iya, sekaligus berkarir. Oke, baik. Ini ada dapat bocoran nih ya. Katanya kalau tidak salah Pak Irhamna ini dia mengucapkan atau dia apa istilahnya ya, mesra dengan istrinya itu istilahnya tidak kurang dari 100 ya sehari gitu ya. Maksudnya mengungkapkan rasa sayang gitu ya. Iya, iya. Dengan apa namanya? Dengan apa namanya? Mungkin dengan bahasa tubuh dan sebagainya gitu ya. Iya. Ini luar biasa ya. Ini untuk menjaga keharmonisan juga berarti ya. Iya. Itu kira-kira inspirasinya tuh dapat dari mana kayak gitu? Ya, baik. Jadi inspirasinya itu di dalam Islam ya, Iya. Baiti Jannati. Betul. Nah, itu ketika kita berbicara tentang Peter L. Berger ya, mengkonstruk bagaimana rumah tangga kita itu menjadi sebuah surga. Oh, iya. Itu tidak hanya ketika kita langsung menikah itu langsung jadi surga, tidak. Oke. Nah, jadi kita itu mengusahakan. Oke. Nah, mengusahakan bagaimana rumah tangga kita itu selalu konsisten menjadi surga. Surga. Nah, Oke. nah, jadi dalam hal Baiti Jannati itu bukanlah rumah tangganya, Oke. tetapi di hati kita, kenyamanan Oke, kita. oke. Nah, untuk mempertahankan itu, maka kita ada upaya-upaya terus, Oke. konsisten, bahkan Oke. lebih terus ya, Oke, kita oke. bervariasi. Bagaimana cara kita itu menjadikan rumah tangga kita itu layaknya surga di hati kita. Oke, Nah, itu. baik. Nah, dengan cara salah satunya adalah tadi bahasa tubuh ya, nah, Oke, gitu. ya, ya. Atau ibaratnya sentuhan tubuh. Oke. Nah, jadi ada beberapa psikologi yang mengatakan bahwasanya istri itu tergantung dari suaminya. Oh ya, betul. Ya. Betul. Jadi semakin kita sayang dengan dia, maka dia Iya. pun akan sayang dengan kita. semakin banyak dia transfer. Iya, Nah. semakin transfer maka semakin cinta juga gitu. Tapi ini menarik ya, yang tadi apakah maksudnya perempuan itu kan dia suka dikasih reward gitu ya? Iya. Ya kan dia ingin, karena pada dasarnya perempuan itu kan ingin dilindungi, disayang gitu ya, ingin apalagi dengan pekerjaan yang berat ya, seorang dokter gitu Iya. ya, menghadapi pasien, mohon maaf misalnya harus ketemu dengan berbagai komplain macam-macam gitu ya. Ketika dia ketemu dengan suaminya ya pasti ingin istilahnya disayang lah istilahnya dengan dengan gambaran tafsiran yang mungkin masing-masing lah istilahnya Iya, kan iya. kayak gitu. Nah, ketika perempuan nih menurut Pak Irhamna ya, ketika perempuan itu istilahnya dia mengekspresikan kesenangan dirinya ketika dia dikasih uang jajan lebih kayak gitu. Iya. Itu menurut Pak Irhamna itu gimana gitu? Apakah itu hal yang biasa, wajar gitu ya? Atau gimana gitu ya? Karena ini kan ada kaitannya dengan konsep yang kalau anak muda biasanya kan mengkaitkan dengan cewek matre nih. Nah, kayak gitu. Itu gimana kalau yang dengan suami istri kayak gitu? Ya, baik. Jadi kalau saya lihat ya selama ini perempuan itu ada kesamaan fitrahnya. Oke. Gitu. Satu, dia itu ingin didengar. Iya. Ya, oke. dia itu suka bercerita, Ya. baik itu masalah, Ya. baik itu aktivitas dia sehari-hari, Iya, seperti itu. didengarkan Ya, aja. dengari aja. Nah, itu. Jangan kita memberi solusi. Iya. Karena seorang istri itu atau perempuan ya, Iya. itu tidak mau diberi solusi. Iya. Dia cukup didengarkan. Didengarkan, ya. Nah, jadi sosok suami yang ideal bagi saya Iya, ya. iya. Jadi adalah suami yang pendengar. Oke. Nah, itu bukan pemberi solusi. Oke. Iya. Nah, beda dengan laki-laki. Iya. Nah, laki-laki itu biasanya ingin diminta solusinya apa. Iya. Nah, seperti itu kan ya. Iya. Jadi kita akan memberikan plan A, plan B, plan C ya. Betul. Tetapi kalau perempuan itu dia lebih suka didengarkan saja. Oke. Nah, terus yang kedua, perempuan itu dia itu ingin dalam hidupnya itu berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Nah, salah satu di dunia ini faktor hidup kita itu lancar, Oh, ya. itu diantaranya adalah uang. Oke. Nah, dengan uang kita bisa membahagiakan
orang sekitar kita. Oke, Nah, oke. dengan uang kita bisa healing. Oh, iya betul. Nah, ya kan ya, karena perempuan zaman sekarang isunya adalah suka dengan healing ya. Nah, iya. Entah karena batinnya terluka, walau alam ya. Tetapi mereka itu lebih suka healing. Iya. Baik healing skala kecil ya, contohnya misalnya berbelanja kosmetik. Kalau makan itu healing juga nggak kira-kira? Iya, di antara yang skala kecil itu makan, ya. beli kosmetik. Apalagi dibayari kawan lah. Iya, dibayari kawan, nah seperti itu. Atau jalan-jalan misalnya ke gunung, ke pantai. Oke. Nah, itu adalah fitrah-fitrah yang kayaknya semua perempuan itu Baik. ada. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ini menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Irhamna ya. Tadi beberapa hal terkait tentang kelancaran ya dari bagaimana pemaknaan hidup seorang perempuan itu tadi ya. Iya, betul. Ya memang harus dipenuhi gitu ya. Dan siapa yang memenuhi siapa ya? Suaminya kan kayak gitu. Baik, ini kalau menurut Pak Irhamna ya, kalau seandainya ini mohon maaf ya, misalnya kita berbicara tentang LDR. Iya. Gitu. Itu gimana tuh? Ini kan mohon maaf ya, ada kalau LDR itu kan biasanya konotasinya atau dikaitkannya dengan orang yang mungkin misalnya pacarnya kuliahnya di Australia, perempuannya di Indonesia kayak gitu. Iya, baik. LDR saya gitu ya. Cuma kan LDR versi yang belum sah gitu ya istilahnya ya. Mohon maaf ya. Dengan yang istilahnya sudah sah kan tentu beda gitu ya. Bahkan saya pribadi, saya pernah ketemu dengan salah seorang dosen kami gitu ya. Istrinya di Jawa, sedangkan beliau karena diangkat jadi dosen gitu ya di Banjarmasin ya LDR. Maksudnya beliau setiap semester baru pulang ke Jawa kayak gitu. Nah itu kan sesuatu hal yang sebenarnya sih sebenarnya berat gitu ya. Cuma satu sisi kalau seandainya tidak dilakukan oleh si suami, dia istilahnya cari nafkah dengan cara apa kan kayak gitu. Iya. Nah gimana tuh dalam pandangan Pak Irhamna nih? Ya, ini bagus nih. Saya punya pengalaman ya waktu masuk S3 dulu. Oke, Ya. S3. Jadi itu kebetulan istri dapat tugas ke Jakarta selama 3 bulan tuh. Masya Allah. Anak itu baru beberapa bulan. Masya Anak yang Allah. kedua. Wah, ini Nah, berat gitu. sekali nih. Gimana nih Pak? Ya, jadi itu penuh perjuangan. Jadi ketika saya ada suatu ketika anak saya itu lagi sakit. Oke. Jadi dia flu. Biasalah kalau bayi itu flu ya taruh di kasur dia nangis, nggak Iya, bisa iya, bernapas iya, ya. iya. Bisa, ya. Akhirnya saya ini gendong. Gendong. Nah, tuh. Jadi ambil tapih ya, langsung saya ikat gitu. Oke. Bahasa Banjarnya tilai ya. Tilai. Nah, Tilai. ya, saya ambil anak, tilai, saya ikat, lalu dalam keadaan berdiri itu saya membuat makalah. Oke. Nah, itu Masya Allah. sampai jam 12 malam saya bikin makalah, anak itu masih di tubuh saya. Nah, Tapi gitu. dia bisa tidur ya? Itu tidur. Oh, tidur. Kalonya saya taruh ke kasur, dia bangun. Bangun, ya, Nah, ya, itu. ya. Setelah jam 12 selesai, akhirnya kita pun tidur dan anak saya itu masih di dalam dekapan Oke. saya gitu sampai subuh. Nah, gitu. Oke. Masya Nah, itu Allah. adalah perjuangan ketika waktu semester 1 ya, Oke, oke. S3 ya. Oke. Nah, untuk LDR ini tentunya beda ya. Rasanya antara yang sudah menikah dengan belum menikah. Ya. Oke. Kalonya sudah menikah itu ada garansi bahwasanya ini sudah menikah loh. Nah, kan seperti itu. Apalagi kalau sudah punya anak itu garansinya anak dan Iya, betul. sumpah ya Iya, seperti betul. itu. Nah, beda dengan kita berpacaran. Iya. Berpacaran itu kita tidak ada garansi apa-apa. Iya. Nah, janji dalam agama tidak ada. Iya. Ya, tulisan atau buku nikah secara tertulis di negara tidak ada. Tidak ada juga ya. Tidak ada Tidak legalitasnya. Nah, gitu. Jadi was-wasnya pada dasarnya, walaupun saya tidak membenarkan pacaran ya. Iya. Jadi memang tidak ada garansinya ketika LDR pacaran itu aman. Iya. Nah, itu. Iya. Nah, kalonya sudah menikah itu insya Allah ya. Tapi kembali lagi kepada individu masing-masing Oke. bahwasanya kalau LDR sudah menikah itu terbilang lebih aman. Oke. Nah, terus bagaimana cara kita menjaga hubungan atau komunikasi ketika LDR? Oke. Nah, kalau saya itu dan sampai sekarang ya kita masih LDR ya. Nah, Masya gitu. Allah. Ya, istri di Malang, Di Malang, saya ya? di Banjarmasin gitu. Iya. Nah, jadi kita biasanya jika tidak ada darurat ya,
Nah, jika tidak ada darurat, maka kami itu akan teleponan, WA itu sekeluarga pagi itu jam 6.30. Oke, jam 6.30 sana. Di sini. Oh, di sini. Iya. Oke, setengah 7 ya. Iya. Lalu setelah maghrib. Oke. Nah, jadi kita sehari itu 2 kali telepon-teleponan. Masya Allah, setiap hari ya. Iya. Oke. Nah, jadi karena pagi itu belum ada yang kerja, belum ada yang ke rumah sakit ya. Oke. Jadi saya yang nelpon. Oh iya, Nah, itu. iya, iya. Dia nunggu. Nah, tetapi sebaliknya, kalau maghrib itu kondisional, bisa sebelum maghrib, Oke. bisa juga sesudah maghrib. Oke. Tergantung dia itu pulangnya kapan. Oke. Nah, tetapi saya tidak bakalan nelpon dia. Oh, nah, gitu. ya karena saya menghormati, bisa jadi, nah gitu ya. Oh, iya. Dia terlambat nelpon itu karena masih di rumah sakit. Oke. Nah, karena kan di rumah sakit ini kan kita tidak bisa memastikan bahwasanya dia selalu pulang jam 4 misalnya, enggak Baik. bisanya gitu. Oke. Nah, jadi kami di rumah itu nunggu aja, nunggu. Oh. Tetapi dia pasti nelpon. Oke. Nah, lagi-lagi LDR ini yang kita perlukan selain komunikasi adalah komitmen. Oke. Nah, jika masing-masing di suami dan istri itu mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjaga Iya, iya. rumah tangga, insya Allah aman. Oh ya, Nah, oke, seperti itu. baik. Ini mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir mungkin ya. Kalau menurut Pak Irhamna nih, ini ya, kita sebagai seorang istilahnya suami gitu ya, mendidik istri, mendidik anak gitu ya, mendidik kita sendiri gitu ya. Itu kira-kira langkah yang paling penting itu apa yang harus kita lakukan? Jadi misalnya gini, kita ini kan merasa ya, kita nih, saya kan sebagai seorang suami juga kan, saya istilahnya mengetahui kekurangan saya juga tahu kekurangan istri, saya juga tahu harus diperbaiki apa dari anak-anak saya kayak gitu. Nah, kalau menurut Pak Irhamna sendiri, kunci kita ingin memperbaiki ya dalam sebuah keluarga itu supaya sama-sama ketemu nih satu Iya. titiknya. Nah, itu kira-kira dari apa dulu? Kayak gitu. Iya, baik. Nah, jadi seorang suami ya dulu ya. Ya, suami. Nah, jadi kita itu sebagai suami itu harus berpegangan teguh pada ayat Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Oke, setuju, Nah, saya ya. setuju. Jadi seorang suami itu diperintahkan oleh Allah untuk menjaga ya Oke. diri sendiri dan keluarganya Ya. dari api neraka. Kenapa? Bagaimana menjaganya? Iya, kan bagaimana menjaganya ya. Iya. Nah, kita tadi sudah diceritakan bahwasanya kita menyadari ya kita mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oke. Istri pun juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Iya. Nah, jadi kita sama-sama sadar bagaimana cara memperbaiki diri. Tidak Oke. hanya kita memerintahkan istri dan anak kita untuk Baik. berbuat baik, tetapi kita juga kan memperbaiki diri selalu ya. Iya. Nah, jadi pengalaman saya untuk memperbaiki rumah tangga ya. Jadi maksud rumah tangga itu memperbaiki diri, istri dan anak-anak. Nah, Iya. itu step by step. Step by step. Ya. Oke. Nah, yang pertama itu yang disoroti untuk memperbaiki diri itu adalah rukun Islam ya. Khususnya adalah sholat. Sholat ya. Nah, sholat. Nah, jadi kalau sekuat mungkin kita menjaga sholat dengan Baik. cara apa? Dengan cara mengingatkan. Nah, Baik. jadi ketika teleponan ya, misalnya LDR kan tadi Iya, ya, iya, iya. teleponan itu pertanyaan yang Pertanyaannya, pertama, ya. sudah sholat sebelum? Oke. Nah, seperti itu. Nah, itu apa ya? Secara bawah alam sadar, ketika kita ingatkan terus, Iya. itu akan terngiang-ngiang. Nah, Iya. akhirnya kan ada seperti dijelaskan Pir Bordu itu menjadi habitus ya. Iya, habitus. Nah, bahwasanya oh ini suamiku mau nelpon nih. Oh, belum sholat dulu kan Iya, akhirnya iya, seperti iya, itu ya. iya, iya, betul, Nah, betul. nah begitu juga dengan suami ya. Saya mau nelpon nih, mau mengingatkan istri sholat, tapi belum kan ya. Iya. Akhirnya mau nggak mau kita sholat duluan. Nah, Oke. sebelum kita nelpon. Nah, Oke. seperti itu. Nah, yang kedua yang paling disoroti itu adalah lebih ke istri sih sebenarnya, Oke. yaitu menjaga aurat. Oke. Ya. Nah, kadang aurat ini apa ya, akan mempengaruhi kepada anak. Oke. Nah, khususnya kan saya punya anak perempuan ya. Perempuan, ya. Nah, jadi ketika mamanya misalnya kan ya suka bersolek,
maka otomatis anaknya pun akan ikut bersolek. Betul, ya, betul. Anaknya ibunya memakai lipstik ya, Iya. maka anaknya pun akan mengikuti lipstik. Betul. Baik itu di bibir ataupun nanti di mana kan di Iya, dahi betul. atau di pipi kan ya seperti itu Iya, ya. Nah, iya. dia akan mengikuti anak itu seperti cermin. Oke. Nah, begitu juga misalnya seorang ibu atau istri itu mempertontonkan atau memperlihatkan aurat. Nah, Oke. baik itu di dalam rumah ataupun keluar rumah. Baik. Nah, jadi misalnya keluar rumah itu kan tidak pakai kerudung. Iya, iya. Nah, terus walaupun dia pakai celana ketat atau baju ketat, Iya. itu nantinya anak itu akan ikut. Oke. Atau misalnya mama, seorang ibu atau istri itu mempertontonkan aurat di dalam rumah. Oke. Contohnya misalnya pakai tank top ya. Iya, Nah, itu. iya. Atau misalnya pakai celana yang Iya, iya. sampai paha saja misalnya. Iya, iya, iya. Itu akan mempertontonkan, anak pasti akan mengikuti. Iya, betul. Yang pertama, anak perempuan akan mengikuti. Iya. Yang kedua, anak laki-laki menganggap bahwasanya itu adalah hal yang biasa. Iya, betul. Nah, jadi dua itu yang paling saya jaga, yang paling utama ya di rumah tangga. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah aurat. Oke. Nah, itu tentunya tidak melupakan yang lain-lain, misalnya Ya, mengaji, mengaji. berperilaku baik dan lain-lain. Tetapi yang utamanya itu adalah itu yang dua. Nah, Oke, oke. Baik, terima kasih. Ini sangat luar biasa ya, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Jangan lupa untuk ikuti lagi podcast kami, Podcast Kasturi, terkait tentang seputar keluarga dan kehidupan ya. Karena kita tahu semua kehidupan orang itu memiliki pengalaman masing-masing ya, yang itu luar biasa. Kalau tidak kita jadikan ibrah ya, mungkin akan hilang begitu saja ya, cerita itu hilang begitu saja. Oke. Baik, terima kasih. Saya Ihsan mohon mundur diri, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terkait tentang channel kita pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.